mas. Ya. Kok bisa sih mas, Mas Dwi Batang itu balap di Thailand dan bareng tim siapa mas? Kemarin itu waktu mau ke Thailand itu kan ada. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube Passion Speed. Untuk kesempatan video kali ini kita wawancara langsung sama pembalap terkenal yaitu Mas Dwi Batang. Nah, saya akan sedikit menanyakan tentang Mas Dwi Batang dari pertama balap sampai mungkin sekarang nih mas. Boleh mas? Ya. Oke mas. Mungkin Mas Dwi Batang boleh perkenalkan dulu mas, monggo namanya siapa? Nama saya Dwi Prastiono, asal kota Semarang. Kota Semarang. Nah, kenapa ini mas, Mas Dwi Batang ini bisa menjadi pembalap ini mas? Gimana awal ceritanya? Balap ini ceritanya awalnya ya nyoba-nyoba motor dulu. Oke mas. Terus saya waktu SMP habis pulang sekolah nyeting terus itu tuh. Nyeting terus. Makanya bisa jadi pembalap kayak gini. Nah, untuk Mas Dwi Batang sendiri nih, Mas yang berinding jadi pembalap itu siapa sih mas? Apakah diri mas sendiri atau siapa mas? Kalau saya diri sendiri. Diri sendiri. Itu mulai dari kelas berapa mas? Jadi pembalap? Saya mulai balap tuh kelas 2 SMP. 2 Itu SMP. liaran dulu. Liaran dulu. Ya. Oke mas. Nah mas, semenjak kapan mas turun di dunia balap dan kenapa diberi nomor 182 mas? Kalau saya emang saya namai ya nomor start tuh 182. 182 ya dari dulu emang hobinya kayak gitu. Ya, pertama kali kan nomor start saya 162. 162. Terus dipakai orang terus. Dipakai orang. Pakai orang terus mau daftar pakai orang. Habis itu saya nyari inspirasi lagi. Siapa tahu nomor 182 hoki. Iya. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah hoki terus. Oke mas, asal usul dinamai Batang itu dari mana sih mas? Asal usul itu dari teman ayah saya malahan. Temen ayah. Terus gimana? Ya, kan ayah itu kan bengkel mobil. Saya kan ada teman ayah datang ke rumah kan benerin mobil. Benerin mobil terus mas? Saya tuh tiduran terus. Tiduran. Orang itu, Dwi kamu kok batang terus bilang gitu. Batang itu aslinya suka tidur. Itu asal usulnya mas ya? Ya asal usulnya itu dari teman ayah. Nah mas, awal pertama kali nyobain motor balap itu dari umur berapa sih mas? Dan sekolah kelas berapa mas kalau boleh tahu nih mas? Umur paling ya 12 tahun apa 13 tahun. Awal pertama kali nyoba itu mas ya? Nyoba motor itu. Itu kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Oke mas. Pertama kali balap itu main di liaran dulu atau langsung keresmian nih mas? Main liaran, terus menang terus itu. Terus. Habis itu ada mekanik saya mau ndak ikut balap, nyoba-nyoba gitu. Ternyata malah saya ikut itu libur sekolah, bola sekolah itu ikut balap itu di sirkuit PRPP Semarang. Itu pertama kali ya mas? Pertama kali. Jadi itu juara langsung itu. Juara langsung. Pertama kali terjun ke resmian itu gimana mas rasanya? Rasanya ya pertama ya gugup, grogi ya sama pembalap yang hebat-hebat itu. Oke mas. Pernah bergabung di bengkel mana aja nih mas? Dan sekarang bergabung di bengkel mana mas? Dulu pertama kali itu mekanik saya namanya Imam Syafi'i. Terus yang kedua itu Lapendos. Ya itu kan tim-tim buat liaran dulu. Kalau terus mas? Terusnya Abakura. Nah ya mas, boleh nggak nih diceritain nggak mas suka duka main di liaran itu gimana sih mas? Suka duka di liaran? Suka dukanya kalau di liaran itu ya ada menang ada kalah. Ya. Kalau dari sukanya mas? Sukanya kalau menang ya alhamdulillah. Kalau dukanya mas? Kalau dukanya ya gimana ya? Dukanya ntar kita ulang lagi. Dicoba lagi ya. Kita ulang lagi. Awal main di liaran itu sama tim siapa sih mas? Dan naik motor apa mas kalau boleh tahu? Pertama liaran saya itu dari Satria 2 Tak. Satria 2 Tak. Ya. Itu garapan bengkel mana mas? Garapan bengkel mana? Itu garapan dari Lapendos. Ya. Pertama kali itu Satria 2 Tak. Iya Satria 2 Tak itu mungsuh sama Epokodo pernah
Kodok pernah. Ya, Oke mas, apa keluh kesahnya mas selama main di 201 meter resmian? kalau kesannya tuh ya kalau pembalap truk tuh kalau nyari capek Capek. ya, Terus apa kan lagi? tiap setting apa harus riset terus. Harus reset. Nah, Oke mas. Nah mas, mas kan sudah pernah nih main di 2 tak, 4 tak, matic udah mas. Kuasai semua nih mas. Motor tersebut dari semua motor itu yang mana nih mas? Yang enak, yang paling enak? kalau saya paling enak dari dulu tuh Ninja Standar sama FU 200. FU 200. Ya. Berarti main di 2 tak dan 4 tak Ya. mas. Kalau di matic mas? Di Matic itu pertama kali awal mulai ya saya di Matic. Di matic. Ya pertama kali saya balap. Balap. Jadi bisa kayak gini aku Oh. jadi Matic dulu. Di matic dulu ya mas. Ya, dari Marcelio dulu. Dari tim mana mas? Marcelio. Marcelio. Oke mas. Terus cara baca karakter mesin 4 tak, 2 tak matic itu gimana sih mas? Apa dari segi suara atau gimana mas? Kalau saya itu dari rasa mesin. Dari rasa mesin. Terus apa lagi mas? Ya kalau pembalap tuh bisa ngerasain, bisa benerin sendiri tuh enak. Kalau belum bisa kayak gitu kan susah ntar. Jadi motornya kurang gimana. Iya mas. Jadi harus paham banget sama Harus paham karakter motornya mesin. itu. Oh, oke mas. Suka duka menjadi joki balap itu gimana sih mas ceritanya kalau boleh di penonton? Suka duka. Suka dukanya tuh kalau saya sukanya yo alhamdulillah jadi orang terkenal. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau saya. Dukanya tuh mas. Kalau dukanya gimana ya? Dukanya ya akibatnya jatuh. Akibatnya itu fatal ya mas. Kota ntar kayak main-main liaran kan bahaya juga. Kurang safety. Hmm, Itu suka dukanya mas. ya. Oke mas, nah mas, untuk pembalap ini kan pasti ada insiden-insiden nih mas. Untuk mas Dwi Batang sendiri, insiden paling keinget atau paling serem itu waktu kapan mas? Kalau saya Di liaran atau di resmian? pasti di liaran. Liaran. Insiden paling serem nggak lupa sama sekali tau mas? Keinget terus insiden pas waktu main di liaran. Yo waktu insiden liaran waktu itu di Lampung aku kemarin. Oh di Lampung. Iya. Lawan siapa tuh mas? Lawan sama Bento itu. Gimana mas insidennya? Oh, insidennya ya kayak saya kan orang pendatang. Pasti ada takutnya gitu loh. Ya benar mas. Ya kan takut apa dirusuin, apa Gimana? diserempet, dijatuhin kan. Kadang yo pembalap kan kayak gitu. Oke mas, mas pernah berangkat balap resmian kemana aja mas kalau boleh tahu mas? Awal pertama kali berangkat ke resmian paling jauh. Saya pertama kali balap itu malah dari SMP itu ke Gorontalo. Gorontalo. Ya. Itu pertama kali. Ya 2002 apa 2003 itu. Oke. Terus kemana lagi tuh mas? Terus Itu BTW itu sama tim siapa mas? Kalau kita tahu. di mana? Kalau berangkat ke Gorontalo itu sama tim siapa? Itu tim Rengkong, bos Rengkong dari Sulawesi sana. Sulawesi. Untuk keduanya mas berangkat kemana lagi mas? Keduanya saya berangkat ke Kupang. Kupang. Terus mas? Ya terus ya ke keliling Asia. Asia. Itu yang di Gorontalo juara nggak mas? Alhamdulillah juara umum terus. Kalau pertama kali balap itu Juara. Oke mas, Mas Dwi Batang udah pernah nyobain dua-duanya nih di jalan liaran sama resmian. Lebih suka mana mas? kalau sekarang saya seneng balap resmi. Kalau resmi. Kalau di liaran itu jarang juga ya. Ya, Kalau di resmi kan setiap minggu atau tiap berapa? minggu balapan terus. Kalau di kayak liaran tuh emang dinamain kayak jelek gitu loh. Nah, ntar kayak bengkel sana, bengkel sini ya itu liaran terus kan orang mesti kan gitu. Udah ada prestasinya. Harusnya kayak pembalap pemula sekarang kan harus prestasinya lebih naik lagi. Mas ini aslinya orang mana mas? Kalau saya Semarang. Semarang. Oke mas, terus Mas Dwi Batang ada nih nggak rival joki terberat? Kalau rival saya ya berat semua. Semua. Gitu aja. Oke mas, saya sedikit penasaran nih mas sama Mas Dwi Batang itu kan kalau dilihat dari Instagram tuh kan pernah balap di Thailand ya mas? Ya. Kok bisa sih mas Mas Dwi Batang itu balap di Thailand dan bareng tim siapa mas? Kemarin itu
waktu mau ke Thailand tuh kan ada event IDW, ada itu golden ticket. Ya. Itu saya pertama kali kan saya timnya kan di Jaya Manada. Nah, saya kan bilang sama bosnya, bos saya naik punya dos gimana? Kan 402 kan saya udah dikontrak gitu loh, main kontrak sama dos beda. Nah, saya pinjem motor dos itu 402 buat ngejar tiket golden itu. Terus saya bilang sama bosnya, boleh enggak apa-apa, yang penting saya daftarin. Yang daftarin kan bos saya di Jaya Manada itu. Terus apa punya dos itu boleh dipinjam enggak apa-apa buat main 402 yang golden ticket itu. Habis itu saya kan waktu balap IDW itu saya kan balap di Palembang dulu. Oh iya, balap di Palembang. Palembang dulu, terus saya nyampe Semarang itu Kamis, Jumat ke Solo, nggak nyeting sama sekali yang punya Edos itu. Oh, langsung gas banget. Ya, waktu balapan langsung gas itu. Gas aja, nggak nyeting, cuma nyeting di start aja ngerasain. Motornya karetnya gini. Ya udah saya langsung start itu. Terus gimana tuh Mas? Pas akhirnya itu. Ya akhirnya saya dapat tiket golden itu lah. Tembus berapa detik Mas? Itu 10.3. 10.3, 402 ya Mas? Ya 402. Wah. Oke Mas. Di sana naik atau bawa motor berapa sih Mas kalau betul? Di Thailand. Iya, di Thailand. Di Thailand tuh bawa motor 2. Terus jokinya kan dari Golden Ticket-nya ada Pak Haji Putra itu. Saya naikin punya dos itu yang buat mesin spare malahan, bukan mesin yang utama. Mesin yang utama itu malah dinaikin Aji Kelinci. Oh iya ya Mas. Kan Mas Andi kan ngajak Aji Kelinci. Makanya saya ya udah saya pakai mesin spare. Malah mesin spare-nya itu saya naikin malah kenceng. Nama kenceng itu Mas. Iya. Oh, yang mesin utama malah dinaikin Aji Kelinci itu trouble malahan. Oke Mas, terus sistem drag bike di Indonesia sama Thailand itu untuk perbedaannya apa sih Mas? Misal dari aspal, timer, dan motornya itu Mas sama nggak di Indonesia Mas? Menurut Mas Dwi Batang sendiri? Kalau saya di Thailand sama Indonesia itu ya bedanya karakter lampunya kan. Kalau di Thailand itu lampu prestek kedua hidup, kan lampu kuning-kuning 3 itu hidup sendiri. Oh, iya. Ya makanya kita kan harus siap-siap buat setar itu.โอ้โหเป็นซุปเปอร์โอเพนอีก1 คันครับ Welcome to Thailand from Indonesia นี่คือรถ Made in Indonesia ครับนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียครับในแท็ก B ส่วนแท็ก A ครับมาริโอรังสิตเมืองไทยอีก1 คันบอมรังสิตครับหมายเลข12ตกตาช่างนะครับรถของ555นะครับ55เปรี้ยวเต็มอัลบั้มท่อสูตรอะไรวะเนี่ยงงดูแปลกๆดีนะถือว่าเป็นการเปิดโลกครับบิชเต็ดบายมาโนเซอร์วิสครับคันนี้ครับเอาแล้วฮะควันท่วมแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วไปเรียบเลยฮะดีครับดีครับ10เท่าไหร่คันนี้ครับ 9.769 ครับเอาแล้วฮะได้ลุ้นครับไม่ธรรมดาครับอินโดนีเซียครับ very good. Kalau di Indonesia kan lampu startnya kan kita udah siap, kita mangkuk kepala baru dihidupin, bedanya cuma gitu. Itu sistem lampunya nembak gak Mas? Sama aja nembak. Sama kayak di Ya. Indonesia. Kalau dihitung di Thailand tuh ET. ET-nya lebih kecil pasti timenya bagus. Gitu aja bedanya. Untuk aspalnya Mas? Kalau aspalnya sana itu 50 meter itu aspal.
yang 50 meter itu cor dikasih pelengket itu. Iya, bangket. Terus Pelengket. pas di sana baru aspal. Ada yang aspal, ada yang cor-coran gitu. Beda-beda sirkuit. Oke mas, itu sempat mengira nggak mas bisa balap di Thailand, dan di sana ngapain aja mas selama balap Kalau saya tidak mengira aku balapan di Thailand? Thailand. Nah, pertama kali ada ini istriku yang sekarang ini ya didoain semoga kamu dapat tiket golden. Ternyata malah itu saya balap itu dapat tiket golden Thailand itu. Doa istri ya. Ya doa istri sama teman-teman. Terus sana ikut tim siapa? Sekarang saya ikut Abakura di Trajaya Manadap itu. Apa kurang? Ya. Oke mas, awal pertama kali nyeting di Thailand itu gimana mas rasanya pas bawa motor apa kurang? Itu motornya dos di Oh, Thailand. motor dos ya, Ya, Mas? tapi Mas Wawan Abakura kan ikut juga, terus Mas Sofyan Speed Lab itu juga ikut. Kan jadi buat nyampur nitronya kan Mas Sofyan itu. Kalau mappingnya kan Mas Wawan. Jadi kalau Mas Handis mesinnya dibagi-bagi gitu. Jadi kan semua tim Indonesia kan bisa menyaingi tim Thailand. Benar mas. Terus di sana itu acara event atau gimana? Itu pas acara event di sirkuit Chang Buriram itu. Ya, sirkuit internasional Thailand. Kemarin pas nyoba ada tuh ditonton live itu lawan siapa mas? Atau start sendiri? Pas di live orang-orang itu Itu siapa? yang mas di Batang naiki motor dos kan? Ya, Ah, terus. Itu tembus berapa mas? Itu 402-nya pas waktu terbang itu 97. Iya. Itu kendalanya trouble kampas kopling patah terus. Jadi alhamdulillah masuk berapa mas? Podium berapa? Kemarin podium 4. Podium 4. Iya. Itu mas bawa piala nggak mas pulang? Pulangnya pialanya enggak ada, pialanya kan belum jadi. Belum jadi. Terus pialanya katanya dikirim gitu. Dikirim. Iya. Perasaannya gimana itu mas? Kalau Thailand sana? perasaan saya tuh yuk deg-degan. Masanya kan musuhnya baru pertama kali ke Thailand, musuhnya orang hebat-hebat. Motor-motornya juga kenceng-kenceng. Pertama kali balap resmian itu gimana mas? Awal mula ikut resmian itu dari Lampung? Saya awal mula itu ya dulu lihat-lihat orang apa? Balap. Enggak kayak apa pembalap-pembalap yang udah nasional gitu. Oh, iya. Kan saya lihat-lihat dulu. Lihat oh caranya gimana? Kayak nembak lampu, kayak ngoperan gigi gimana. Oh, jadi mas lihat dulu. Ya. Itu. Sebelum start itu mesti lihat ya kayak dulu kan pembalap kan banyak yang hebat-hebat itu. Saya waktu di balap itu mau balap lihat di startan dulu. Oh lampunya gini, tembaknya lampu 3 mati sedikit langsung tembak gas ya gitu. Terus opernya gini, orang ini opernya gini, orang ini opernya gini. Ya kayak gitu kan saya terapin sendiri. Oh iya mas, pas resmian itu pernah ketemu siapa aja mas joki? Kalau joki itu kalau di Jawa banyak ya kayak Pak Eko Kodok, Eko. dulu Antonius Petro, Bowo Ceta, Topik Ompong, Madun dan lain-lainnya banyak. Banyak ya, Mas? Nah, kalau persaingnya ketat. Oke mas. Di Thailand kemarin balapnya berapa hari mas? Kemarin cuman 1 hari. 1 hari. Ya. Datang Itu dari- balapnya malam. Balap malam. Datang dari Indonesia jam berapa mas? 8 tanggal apa ta? Pokoknya itu 3 minggu. 3 minggu. Ya. 2 minggu buat nyeting, yang 1 minggu buat jalan-jalan. Pas Tekno Tuner main mas sudah di sana bos? Kalau Tekno Tuner main saya di sana nonton itu. Nonton yang pertama kali kan Ebon musuh siapa? Ini. Jadi Malek Thailand ya. lah. Ben Buwo. Nah, Oke mas, sebelum balap di Palembang ini kemarin balap di mana dulu mas? saya terakhir balap IDW itu, IDW. itu yang terakhir. final IDW. Final IDW. Oke mas, kemarin balap di Palembang podium berapa mas? Kemarin podium ya 1 ada, terus 2, 3, 5 ada, 4 ada, pokoknya Ada.
Yang penting Tim orang ya, Mas? ya. Oke Mas, kemarin ikut tim mana Mas? Saya ikut tim siapa sih? Ya bosnya namanya Bos Dang. Posdam, Garage 86. Karake 86. Oke Mas, gimana tuh Mas tanggapan Mas untuk trek di Palembang ini? Kalau tanggapan kemarin itu treknya yang finishnya udah di aspal. Udah di aspal, Udah ndak ada yang bolong. bolong itu yang habis finish. Oke Mas, untuk tips and trick Mas kalau buat joki pemula itu Mas masukannya? Masukannya kalau buat joki pemula sekarang itu, kalau saya ya harus sering nyetingin motor tapi bisa ngerasain juga. Bisa ngerasain Mm-mm. juga. Jangan nyetingnya jangan asal-asalan. Kayak pembalap pemula sekarang kan ya emang bagus-bagus semua. Kayak di Jawa kan pembalap pemula hebat-hebat semua. Makanya kan buat kayak wilayah Sumatera itu kalau bisa kayak joki-joki di Jawa. Jawa. Oke Mas, kedepannya tetap jadi pembalap atau ada keinginan lain Mas? Apa? Kedepannya ada apa, masih jadi pembalap atau ada keinginan lain? Kalau saya kalau udah ndak kuat balap, saya mau buka bengkel aja. Buka bengkel Iya. sendiri. Oke Mas, prestasi di balap 201 yang bisa nggak Mas dilupain apa Mas? Dan balap di 500 meter nggak bisa dilupain. Ndak bisa dilupain ya. Oke Mas, prestasi di balap 201 yang nggak bisa dilupain apa Mas? Dan di balap 500 meter juga Mas, apa yang paling berkesan dan berharga yang nggak bisa dilupain Mas? Kalau ndak bisa dilupain ya di balap 402 sekarang. 402 kemarin Iya. ya Mas. Itu alhamdulillah dapat tiket golden itu. Gitu. Mm. Terus untuk di 500 meter Mas, liaran atau Kalau liaran dulu ya saya sering jatuh di apa tumbur dari belakang apa diserempet gitu. udah pernah semua ya Mas? Udah pernah semua, jatuh sampai ke seret 300 meter saya. Itu suka dukanya aja Mas untuk mencari joki liaran itu. Ya dukanya ya jatuh kayak ntar lecet-lecet apa patah. Dukanya di 500 meter kayak gitu. Insiden yang pernah nggak Mas lupain apa Mas? Insiden Liaran. liaran itu waktu di Semarang saya. Kenapa itu Mas? Itu ditumbur dari belakang gitu. Ditumbur oleh apa Mas? Dia kan kalah habis finish, saya ditumbur dari belakang itu, saya jatuh. Oh Mas itu menang. Udah menang. Gitu ya Mas. Itu pertama kali balap atau udah sering Mas? Udah sering balap. Ya biasa kalau orang apa ndak mau kalah kan gitu. Oke Mas, tips sebelum bawa motor balap biar pas balap atau nyeting tenang itu gimana Mas? Gimana? Tips sebelum bawa motor balap biar pas balap itu atau nyeting biar tenang. Kalau tipnya saya itu kalau balapan tuh ya apa baca doa bismillah, apa minta yang di atas itu cari keselamatan, apa semoga menang. Kalau pas nyeting Mas, Kalau pas nyeting itu kan gak safety itu betul. kalau ya orang sekarang kan kalau nyeting nggak pakai helm, harusnya pakai helm, takutnya ada kenapa-napa jatuh ya ntar malah mau balapan jatuh duluan kan. Gak enak. Mas, Oke Mas, pertanyaannya udah habis nih Mas. Apakah ada pesan-pesan buat joki yang lain Mas? kalau saya pesan-pesan buat joki yang lain tuh ya kalau joki-joki sekarang kan hebat-hebat semua kan, kalau kita kan tetap bersaing di arena balap ya, kayak joki-joki lain itu sekarang perkembangannya lebih cepat daripada dulu. Kalau dulu gimana? Kalau dulu kan cuman pembalapnya kan itu aja. Itu Kalau sekarang kan udah banyak lagi yang kayak pemula-pemula yang udah naik sidit, pemula-pemula yang belum jadi pembalap kayak apa pemula asli gitu. Makanya kayak balap-balap sekarang itu kalau bisa kayak wilayah Sumatera pemula-pemula harus bisa bersaing kayak di apa pembalap-pembalap Jawa. Oke Mas, saat di liaran musuh terberat itu siapa?
Kalau saya dulu itu musuh terberat itu Di lintasan tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Semua Semua merata. rata Ya itu tergantung rezekinya aja. rezekinya. Kita siapa tahu motor kita kenceng, iya dah. Terus sana motor saya juga kenceng, kan sama-sama kenceng. Itu kan tinggal rezekinya. Oh iya Mas, benar. Nggak bisa, wah aku menang sendiri kan, nggak mungkin bisa. Yang ngaturnya yang di atas. Kalau saya kan menjalankan. Ya kalau nggak diatur Gusti Allah, emang nggak rezekinya ya kalah. Masa kita, wah pokoknya bisa menang sendiri, ya nggak mungkin lah. Yang ngatur Gusti Allah. Motor sekenceng apapun, kalau trouble di tengah, gimana kan sama aja toh. Ada kata-kata Mas buat istri di rumah? Kata-kata semoga istriku cepat sembuh. Amin.